semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang eh, keputusanmu memilih untuk pergi dari koneksi ini. Apakah itu pilihan yang tepat? Oke, ya, jadi ini untuk kalian ya yang memilih untuk tidak disakiti lagi oleh dia, oleh mantan kalian ataupun oleh pasangan kalian. Kalian lebih memilih untuk pergi dan membahagiakan diri kalian sendiri. Apakah menurut kalian itu adalah pilihan yang tepat? Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya ya. Oke, wow, strength. Dari kartu pertama aja udah keluarnya strength ya. Wheel of Fortune. Bagus loh kartunya. Nanti aku kumpulin dulu kartunya baru aku bacain ya. Strength, Wheel of Fortune, kemudian ada The Empress, kemudian ada Two of Wands, ada Knight of Wands, oke, Pamam. Oh, Four of Wands. Ih, bagus. Ya. Oke, strength. Ya, memang sebenarnya kalian ini sama-sama punya gairah, punya passion, punya seksualitas yang sama, punya apa ya, daya tarik ya. Dan itu sebenarnya ketika kalian bersama itu benar-benar yang bergairah banget, bahagia banget ya, karena kalian sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama menginginkan gitu ya. Hanya saja hubungan ini nih rentan banget dengan kecemburuan, dengan ketakutan, dengan apa namanya tuh, ditinggalkan kayak gitu ya. Intinya eh, kalian itu rentan dengan emosi ya, emosi ketakutan eh, berpisah gitu ya. Bahkan di sini eh, mudah sekali, saking kalian itu banyak sekali ketakutan-ketakutannya, kalian sering bertengkar dan akhirnya menimbulkan cekcok yang endingnya berpisah ya. Kemudian saling benci, saling marah, saling sakit hati kayak gitu ya. Tapi apakah keputusanmu tepat? Yes, I think yes. Kenapa gini? Kamu memilih untuk pergi dari hubungan ini, dari koneksi ini bukan berarti kamu tidak cinta lagi sama dia, tapi kamu lebih memilih untuk stop. Aku mencintai kamu, tapi bukan berarti aku stop untuk selalu disakiti kamu, selalu dihianati kamu, selalu takut dengan hubungan kita akan seperti apa ke depannya dengan penuh pengkhianatan berakhir, dan masalahnya cuma ya itu lagi ya. Dan kamu, aku rasa di sini udah cukup capek, jadi kamu ingin memberikan suatu pelajaran. Pelajarannya itu bukan secara real kamu pukul dia atau no, tapi gini, coba deh ya, kita udah sama-sama dewasa, paling tidak umur kita itu udah tua, cukup tua untuk memahami kondisi dan sikon kita sekarang. Jadi nggak perlu lagi kan kita saling mengucap apa namanya, kamu harus begini, aku harus begitu. Nah, kan nggak perlu ya, tapi kita seharusnya harus sama-sama mengimbangi ya. Misalnya kamu maunya A, oke kamu utarakan. Aku maunya B, oke aku utarakan. Atau paling enggak dengan tindakan kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau kamu A, aku B, kira-kira titik tengahnya apa? Kayak gitu kan. Itu namanya mengimbangi. Nah, tapi kan di sini aku lihat memang komunikasi kalian tuh nggak bagus ya. Jadi kamu lebih memilih untuk pergi karena kamu udah capek untuk mengutarakan, tapi dianya nggak ada perubahan, dianya nggak ada pengertian. Jadi dari perpisahan kamu justru membuat dia semakin mencuat perasaan bersalah, perasaan cintanya, gairahnya sama kamu itu semakin keluar lagi. Ya, jadi dia merasa menyesal, merasa kayak eh apa ya? Dia sadar gitu ya. Dia merasa
sadar bahwa kamu itu ternyata orang yang memang benar-benar aku inginkan, kayak gitu ya. Kamu benar-benar orang yang spesial yang ingin aku jadikan pasangan seumur hidup, kayak gitu ya. Jadi, oh, jadi ternyata kualitas kamu itu baru aku sadari setelah kamu berpisah. Itulah yang membuat perasaan dia mencuat lagi, bergairah lagi sama kamu ya ketika kamu udah memilih untuk pergi. Dia baru sadar di situ. Ya, jadi keputusan kamu untuk pergi ya aku rasa memang yes, itu keputusan yang bagus gitu, keputusan yang tepat ya. Karena dengan cara seperti itu kamu secara tidak langsung mengajari dia harus lebih menghargai orang lain, lebih harus apa ya, menjaga apa yang sudah menjadi miliknya kayak gitu ya. Bukan karena kamu udah dimiliki dia dan dengan mudahnya kamu membuka hati dan dengan mudahnya pula dia membuang kamu kayak gitu ya. Jadi mau di sini dia yang memutuskan kamu duluan atau mungkin dan kamu pergi atau mungkin kamu yang lebih memilih untuk pergi secara tidak langsung ataupun secara langsung dari dia, ya intinya memang inilah keputusan yang terbaik agar memberikan dia suatu apa ya, pelajaran pelajaran bukan yang secara harfiah dengan pukulan atau secara fisik, tapi agar dia tersentil, sadar gitu, bukan hanya tersentil sih ya, ditabok gitu ya oleh Tuhan gitu, agar dia sadar gitu, kamu udah tua untuk main cinta-cintaan apalagi cinta monyetan kayak gitu ya. Jadi harusnya kalian tuh sadar satu sama lain kalau memang kalian saling cinta, nyatakan, lakukan dengan tindakan, bukan dengan permainan kayak gitu ya. Jadi di sini strength keluar di kartu pertama, ya udah itu menjawab semuanya gitu ya. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune, ada Empress, dan oh Knight of Wands, oh ada Four of Wands ya. Jadi ini menandakan ya memang keputusan kamu terbaik, the best gitu ya. Memang langkahnya memang harus seperti ini kayak gitu ya. Dan kemudian ada Wheel of Fortune nih ya kan. Jadi memang kalau kalian di sini masih lajang ya, belum punya pasangan ya, akan kalian diberikan oleh Tuhan tuh pasangan yang pantas untuk kalian, yang memang benar-benar belahan jiwa kalian. Kalau memang dialah orang yang menjadi takdir kalian, ya pasti dia akan dibuat dulu menjadi lebih baik sesuai dengan maunya Tuhan, kayak gitu ya, dengan versinya Tuhan, versi terbaiknya Tuhan. Nah, ketika dia sudah berada di versi terbaiknya Tuhan, kalau dia memang takdirmu, dia jodohmu, ya dia akan dikembalikan sama kamu. Karena Wheel of Fortune ini pertanda bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik kok. Mau kamu mengakhiri hubungan ini, ya kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih memuaskan kayak gitu ya. Tanpa maupun dengan pasangan kayak gitu. Kalau sekarang kamu udah dapet pasangan, ya mungkin akan terjalin suatu hubungan yang lebih romantis, lebih 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 apa ya? Lebih berkali-kali lipat lebih baik dari dia kayak gitu ya. Intinya kamu akan mendapatkan takdirmu, ya, jodohmu, pasanganmu yang menurut Tuhan itulah yang terbaik untukmu, gitu ya. Jadi Wheel of Fortune adalah kartu takdir yang dimana ini kan tegak nih ya. Jadi akan ada takdir baik yang akan kamu terima, baik itu sekarang kamu udah dapet pasangan ataupun belum gitu ya. Kalau misalkan sampai sekarang belum nih ada pasangan, ya kamu akan lebih menikmati kesendirianmu. Kamu lebih bahagia dengan kamu sendiri. Mungkin kamu memang orang yang nggak mudah untuk membuka hati dengan orang lain ya. Tapi bukan berarti orang lain itu tidak akan tertarik dengan kamu. Nah itu loh justru kamu tidak mudahnya membuka hati untuk banyak orang. Itulah daya tarik orang-orang lawan jenis itu lebih menyukaimu kayak gitu. Itulah inner yang kamu miliki dari dalam yang orang-orang suka gitu ya. Kamu nggak bukan orang yang gampangan, bukan orang yang murahan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu introvert gitu ya, kamu sulit juga untuk bersosialisasi dengan orang. Ya bukan berarti kamu nggak akan ada orang yang suka gitu ya. Pasti akan ada karena setiap orang itu memang sudah dijodohkan gitu ya oleh Sang Kuasa, Sang Maha Pencipta gitu ya. Tenang aja, kamu tidak ditemukan di dunia, ya mungkin nanti di akhirat kalian akan dipertemukan. Justru itu adalah pasangan yang paling sempurna gitu ya.
Jadi tenang aja, keputusanmu untuk lebih memilih pergi dari dia itu adalah keputusan yang tepat ya. Strength, Wheel of Fortune, ya pada situasimu sekarang mau kamu nggak punya pasangan sekarang ya kamu lebih lebih bahagia gitu ya dengan kehidupanmu. Mungkin dalam pekerjaan kamu makin sukses gitu ya, karir kamu makin maju, bisnis kamu makin dikenal gitu ya, makin viral kayak gitu. Apapun yang ada dalam dirimu sekarang, apapun yang kamu lakukan sekarang, dengan kamu tanpa pasangan pun kamu bahagia gitu ya. Banyak keberkahan yang diberikan Tuhan ke kamu. Dan kalau kamu udah mendapatkan pasangan sekarang ya, itulah pasangan kamu yang lebih baik dari dia. Kayak gitu ya. Mungkin dia memang nggak bisa gitu selevel sama kamu dan nggak bisa dirubah orang itu. Jadi ya kamu lebih baik sama Tuhan dikasih pasangan yang lain kayak gitu ya. Jadi bersyukurlah, bersyukur. Aku rasa ini benar-benar kartu yang the best. Ya, aku lihat di sini ada di Empress. Memang kamu itu like Empress ya, permaisuri, like permaisuri. You know kan kalau cerita-cerita dongeng tentang permaisuri itu ya orang yang penuh kasih, orang yang membumi ya. Dia walaupun rendah hati tapi dia punya power ya. Dia punya suatu kedudukan yang lebih tinggi dari ratu gitu kan. Jadi eh dia orang yang ditetuakan, berarti dihormati ya. Namanya kalau ditetuakan itu berarti dihormati. Jadi kamu punya passionmu sendiri yang bisa membuat orang itu tersadar, bisa membuat orang itu tercerahkan. Jadi kamu ini orang yang rendah hati, mampu untuk memberikan kasih sayang, cinta yang pantas gitu ya. Menurut kamu pantas untuk diberikan ke orang, itulah yang menurut kamu pantas juga untuk kamu terima gitu ya. Jadi kamu tahu take and give ya, dan di sini kamu penuh dengan kasih sayang lah intinya, orang yang penuh dengan kasih sayang, tapi kamu punya power atas dirimu sendiri kayak gitu ya. Kamu punya apa ya? Eh Apa tuh namanya kekuasaan ya, apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau, kamu mampu untuk memilih jalanmu intinya seperti itu ya. Dan di sini memang jiwamu adalah jiwa orang yang pemberi pelajaran, bukan pelajaran secara harfiah sih, lebih ke mengajari, membantu ya, membantu untuk pasangan menjadi pasangan itu untuk tumbuh gitu ya. Jadi kamu itu punya inner ya, punya inner memang yang jiwa membantu pasangan untuk tumbuh ya. Ya mungkin dia orang yang kamu tinggalkan ini, inilah caramu untuk membuat dia tumbuh dengan cara kamu meninggalkan dia agar dia itu tertampar gitu ya, bukan hanya tersentil tapi tertampar. Jadi setelah aku pergi, kamu baru sadar betapa berharganya aku, betapa berharganya kamu harus menghormati seseorang, kamu harus menghargai seseorang, kamu harus bersyukur atas kepemilikan kamu, kayak gitu ya. Jadi intinya kamu tuh memang punya inner yang seorang permaisuri ya, yang penuh dengan jiwa kedewasaan, jiwa elegan, jiwa dermawan, jiwa apa ya, anggun, ya like Empress di dongeng-dongeng itu ya. Eh, Beda dengan Queen ya. Kalau permaisuri itu tanpa memunculkan atau tanpa kamu tenar di halayak ramai, kamu itu udah kelihatan innernya kayak gitu ya. Tanpa kamu dikenal orang, ya kalau orang tuh sekilas aja ngeliat kamu tuh kayak menghormati kamu kayak gitu ya. Ada rasa ingin menghargai kamu kayak gitu ya. Kalau Queen itu kan masih punya ego ya, masih punya ego untuk dihormati, masih punya ego untuk disembah kayak gitu ya. Kalau Empress adalah orang yang merendah ke tanah ya, merendah ke bumi, bukan untuk direndahkan, tapi untuk memberikan power ke orang lain, berbagi power gitu ya. Ya karena kamu tahu kualitas diri ya, karena kamu di sini sudah ditetuakan, bukan secara fisik kamu tua ya, mungkin secara fisik kamu udah tua, tapi secara jiwa dan kedewasaan ya kamu itu udah
the best lah untuk dihormati kayak gitu ya. Dan di sini ada two of apa nih, wands ya. Ya, dan di sini dikonfirmasi nih, strength dikonfirmasi oleh two of wands. Berarti kan uh, ada suatu kekecewaan ya antara dari kamu untuk dia ya. Kenapa kamu memilih di sini untuk pergi ya? Karena mungkin ada perselingkuhan di antara hubungan kalian dan dianya justru malah dengan mudahnya melepas kamu ya karena untuk selingkuhannya gitu. Dan apa ya? Kamu udah capek juga bertahan menunggu sikap dia yang kamu harap bisa berubah, taunya tidak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini memang kalian itu udah terutama kamu tuh udah nggak yakin sama yang sama kamu sama dia gitu ya. Dia bisa berubah dan dia juga nggak orangnya pelin-pelan nyatanya pelin-pelan nggak bisa menentukan siapa yang dia ingini antara kamu atau selingkuhannya kayak gitu ya. Jadi lebih baik daripada kamu yang lebih terjatuh dan tersakiti because you are a empress ya. Karena kamu empress, jadi lebih baik kamu yang mengalah. Kamu lebih memilih berbaur dengan orang-orang yang selevel dengan kamu. Kamu memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kamu adalah wanita terhormat. Kamu adalah pria terhormat. Jadi kamu memilih untuk pergi ya karena adanya suatu perselingkuhan atau pengkhianatan di sini. Dan itu mungkin nggak cuma sekali, dua kali. Kenapa kenapa sampai kamu itu memilih untuk pergi ya berarti nggak cuma sekali gitu ya. Mungkin berulang-ulang kali. Sehingganya kamu tuh udah nggak bisa lagi memaafkan dia, udah nggak bisa lagi mempertahankan atau bertahan dalam hubungan ini. Gitu ya. Dan Wheel of Fortune ini dikonfirmasi dengan Knight of Wands. Ya, aku lihat akan ada segera seseorang yang datang ke kehidupan kamu untuk menawarkan suatu cinta ke kamu. Dan ciri-ciri orangnya adalah seperti ini. Orangnya itu benar-benar gagah, ya. Gagah like kesatria, like knight, ya, like knight. Kemudian itu orangnya itu berkarakter kuat, ya. Karakternya itu kuat, dia itu like manly banget. Kalau perempuan itu juga dia strong, maksudnya strong itu gini, dia punya pendirian, dia orang yang nggak bergantung, dia mandiri. Nah, kayak gitu ya. Dan dia ini akan segera masuk ya ke kehidupan kamu. Orangnya memang pemberani, penuh energik dan vitalitas. Ya, oke. Mungkin secara seksual dia sangat bergairah sama kamu. Bahkan mungkin kalian berdua nanti sama-sama bergairah gitu ya. Orangnya benar-benar bergairah banget, baik itu secara seksual, biologis, fisik atau everything apapun intinya bergairah banget ya. Dan orangnya itu pemberani, like a knight ya, like a knight. Seperti kesatria ya, pemberani banget dan memang orangnya itu nggak kenal takut. Dia berani untuk berjuang mempertahankan kamu, berjuang untuk mendapatkan kamu dengan cara apapun gitu ya. Cuman orang ini memang agak sedikit impulsif ya, impulsif. Jadi dia bertindak sesuai dengan logika. Ya, logika banget. Ya mungkin dia ini maskulin ya, dan kamu mungkin feminim karena di sini empress ya. Jadi bisa jadi ini kamu wanita, dia laki-laki, tapi bisa jadi dia maskulin tapi dia perempuan. Ya, kamu energinya feminim tapi kamu laki ya. Karena kan itu hanya energi ya. Jadi intinya orang ini berpikir secara logik ya. Jadi apa nih yang dia mau sekarang itu yang akan dia lakukan gitu. Jadi sulit untuk bisa membuat dia tuh bertahan pada hubungan jangka panjang ya. Jadi kamu harus bisa mengimbangi lah ya. Ada kemungkinan kok bisa punya komitmen serius dengan dia. Asal ya kamu dan dia memang sama-sama mau memperbaiki apa kebiasaan, memperbaiki sifat. Paling tidak bukan memperbaiki tapi menyeimbangi.
ya. Sama-sama mengimbangi karena aku pernah dengar tuh kata Surya Insomnia, ya. Kamu tidak akan bisa menggantikan atau merubah sifat, kebiasaan atau perilaku atau apapun itu yang ada di dalam diri dia selama 25 tahun ke belakang, ya. Tapi kamu hanya bisa menyesuaikan dengan dia untuk kedepannya. Ya, jadi kamu nggak bisa merubah sikap kebiasaan dia selama dia hidup ke berapa tahun, ya. Setelah saat kamu ketemu dia ini berapa tahun nih, berarti ke belakang itu kamu nggak bisa merubah itu semua dari dia gitu ya. Dan dia nggak akan bisa berubah, kedepannya pun tidak akan bisa berubah. Kamu tidak akan bisa menggantikan dia gitu ya. Apa yang telah terjadi di diri dia di berapa tahun yang lalu. Tapi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mengimbangi dia, menyesuaikan diri dengan dia gitu ya, agar hubungan ini bisa langgeng kayak gitu ya. Dan energinya cepet nih aku lihat Knight of Wands ya, cepet. Jadi persiapkan dirimu, jangan sampai terulang lagi kejadian yang kemarin dengan masa lalumu ya. Hati-hati, kamu harus bisa mempertahankan ya, coba untuk mempertahankan. Oh ya, aku tadi belum sempat ngomong ya, Knight of Wands. Eh, dan ini juga kemudian ada lagi Four of Wands. Jadi ada kemungkinan ini akan reunian dengan mantan ya. Ya, jadi hati-hati ya, kamu harus bisa menjaga sikap kamu untuk dia ya, mantan kamu udah deh, kamu nggak usah terlalu berharap banyak dia akan berubah, tapi cobalah untuk kamunya yang eee, apa namanya, menyesuaikan ya. Tapi kalau misalkan kamu menyesuaikan justru dia malah semena-mena, coba bicara baik-baik, carilah jalan keluarnya, carilah titik tengah dari apa yang kalian mau. Kenapa aku bilang begitu? Karena di sini ada potensi kalian akan menikah atau melakukan suatu perayaan atau mungkin kalian di sini akan berkumpul bersama keluarga besar yang kalian cintai atau mungkin nanti akan ada suatu pertemuan antara keluargamu dan keluarga dia. Ya, akan ada suatu yang akan kalian sahkan di sini ya, entah kalian melakukan suatu perayaan, eee, merayakan suatu, hubungan kalian ya, jadi sah kayak gitu ya, kalian jadi pacaran, kalian tunangan, atau bahkan kalian menikah di sini, dan keluarga kalian pun akan ikut bahagia. Ya intinya ini akan ada suatu perayaan, eee, bersama dia, bersama keluargamu, bersama orang-orang tercinta, bersama teman-teman, bahkan di sini kamu juga akan merayakan bersama teman-teman ya, bahagia bersama. Dan ada energi dia ingin berkeluarga dengan kamu, orang yang akan segera datang dengan kamu ini ya. Ya, emang energinya lebih kuat ke mantan ya. Mantan kamu akan datang lagi untuk memberikan suatu komitmen serius sama kamu. Ada Four of Wands ya. Jadi kalau ditanya keputusan kamu benar nggak sih untuk pergi dari dia? Yes. Kenapa? Karena di sini dia yang akan mengejar kamu kembali. Ya, seperti itu. Wow, aku ngerasa hatiku pancak-pancak. You know, pancak-pancak kalau bahasa Korea tuh puing-puing gitu loh. Apa sih ya? Ya, berbunga-bunga, bahagia banget kayak meledak-ledak kayak gitu ya. Karena aku merasa kayak, oh selamat ya untuk kalian ya yang memilih untuk lebih baik move on, pergi dari dia, lebih baik menghargai dirimu, lebih baik memilih untuk kamu senangkan dirimu ya. Karena kamu berharga. You like a empress, not queen. You like empress ya. Ingat, empress itu di atasnya queen ya. Jadi kamu harus hargai dirimu, harus lebih membahagiakan dirimu ya. Mau ini nanti mantan beneran dateng atau orang baru yang dateng, ya intinya yang pertama harus kamu lakukan adalah you must like empress, not queen ya. Queen boleh, tapi kan lebih baik empress gitu ya. Ya nggak sih? Kalau aku sih lebih memilih empress. Kenapa? Membumi untuk melangit itu lebih baik loh daripada sok keren tapi kosong gitu ya.
Oke, aku rasa cukup. Ini udah panjang banget. Gak tahu hari ini aku nge-record kok panjang-panjang, jadi kayaknya aku cuma dapat video beberapa aja. Sorry ya. Tapi nanti akan aku usahakan untuk nge-record lagi. Memang biasanya sehari itu aku 7 video ya. Tapi ya aku akan mencoba. Kita lihat waktunya nanti ya. Oke, untuk zodiaknya di sini yang berdealing dengan pembacaan ini bisa jadi zodiak kamu ataupun zodiak dia. Ada Leo, Aries, Sagittarius, dan energi yang paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak yang bisa resonate semua dengan pembacaan ini, asal ceritanya ini akan sama dengan kamu ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kamu dan bye-bye.